action, let's go. 추억 건물을 찾으러. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferawati Nialaji dengan NIM 4524-22027. Di sini saya sebagai moderator kelompok 15 akan membawakan materi pelapukan dan tanah bersama teman-teman saya, Nugra Meldi Malaka dan Ariel Afrizal Gunawan. Pelapukan merupakan sebuah proses terpecahnya material menjadi fragmen yang lebih kecil yang dipengaruhi oleh faktor eksogen. Seperti yang kita lihat pada video di atas ini, di mana faktor eksogen merupakan tenaga pembentuk muka bumi yang berasal dari luar bumi, contohnya angin, air, organisme, sinar matahari, dan es. Salah satu tenaga eksogen yang sering terjadi ialah pelapukan, di mana ada dua jenis pelapukan utama, yaitu pelapukan fisika dan kimia. Pelapukan fisika atau pelapukan mekanis adalah proses di mana batuan dipecah menjadi fragmen yang lebih kecil, seperti yang kita lihat video di atas ini, bahwa pelapukan dari air mengalir merupakan jenis pelapukan fisika atau pelapukan mekanis adalah proses di mana batuan dipecah menjadi fragmen yang lebih kecil, seperti yang kita lihat video di atas ini, bahwa pelapukan dari air mengalir merupakan jenis pelapukan fisika atau pelapukan mekanis adalah proses di mana batuan dipecah menjadi fragmen yang lebih kecil, seperti yang kita lihat video di atas ini, bahwa pelapukan dari air mengalir merupakan jenis pelapukan fisika atau pelapukan mekanis adalah proses di mana batuan dipecah menjadi fragmen yang lebih kecil, seperti yang kita lihat video di atas ini, bahwa pelapukan dari air mengalir merupakan jenis pelapukan fisika, seperti yang kita lihat video di atas ini, bahwa pelapukan dari air yang mengalir merupakan jenis pelapukan fisika. Selanjutnya, gelombang yang memecah batuan ketika air merembes ke dalam batuan dan membeku, ia akan mengambang dan menyebabkan batuan retak. Kekuatan angin yang membuat batuan menjadi lapuk. Jenis pelapukan fisika terbagi menjadi seperti yang kita lihat video di atas ini, bahwa pelapukan dari air yang mengalir merupakan jenis pelapukan fisika. Selanjutnya, gelombang yang memecah batuan ketika air merembes ke dalam batuan dan membeku, ia akan mengambang dan menyebabkan batuan retak. Kekuatan angin yang membuat batuan menjadi lapuk. Jenis pelapukan fisika terbagi menjadi seperti yang kita lihat video di atas ini, bahwa pelapukan dari air yang mengalir merupakan jenis pelapukan fisika. Selanjutnya, gelombang yang memecah batuan ketika air merembes ke dalam batuan dan membeku, ia akan mengambang dan menyebabkan batuan retak. Kekuatan angin yang membuat batuan menjadi lapuk. Jenis pelapukan fisika terbagi menjadi pelapukan beku dan cair atau pores. Pelapukan beku dan cair biasanya menghasilkan balok-balok batuan yang besar dan bersudut, tetapi juga dapat menyebabkan disintegrasi granular pada batuan berbutir kasar seperti granit. Selanjutnya, pelapukan insolasi terjadi ketika permukaan batuan yang dipanaskan oleh matahari yang diikuti kontraksi seiring turunnya suhu diduga dapat melemahkan ikatan
di sepanjang batas butir dan selanjutnya menyebabkan pengelupasan pecahan batuan atau lepasnya butiran mineral. Ketika retakan kecil, permukaan batu membesar akibat pemanasan, partikel lumpur atau pasir dapat tersaring ke dalam retakan. Baik, selanjutnya ialah proses pelapukan fisik lainnya, merupakan pelapukan yang terjadi karena dua atau lebih proses yang terjadi secara bersamaan. Contohnya bisa kita lihat pada gambar di atas, yang dimana gambar itu ditunjukkan pelapukan yang disebabkan oleh kristalisasi garam, pelapukan pelepasan stres, atau pelapukan yang terjadi apabila satuan batuan yang terkubur di bawah permukaan tanah mengalami tegangan kompresi yang tinggi karena berat batuan yang di atasnya. Pelapukan pelepasan stres atau pelapukan yang terjadi apabila satuan batuan yang terkubur di bawah permukaan tanah mengalami. Selanjutnya ialah pelapukan kimia. Pelapukan kimia merupakan pelapukan yang tidak hanya mengalami perubahan penghancuran batuannya saja, tetapi juga mengalami perubahan kimia dan komposisi mineralnya. Seperti yang dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu air yang mengandung zat asam dan suhu yang tinggi. Seperti yang kita lihat pada video di atas, yaitu pelapukan kimia di daerah kapur menghasilkan batuan-batuan baru atau gejala kar seperti dolina, yaitu lubang-lubang yang berbentuk corong. Yang kedua, ufala, yaitu suatu depresi di daerah kars yang lebih besar daripada dolina. Yang ketiga, gua kapur. Yang keempat, stalaktit, yaitu bentukan dari langit gua. Yang kelima, stalagmit, yaitu bentukan dari lantai gua. Selanjutnya ialah tingkat pelapukan. Tingkat pelapukan yang terjadi itu berbeda-beda karena tergantung pada kondisi iklim dan komposisi mineral serta ukuran butir batuan yang mengalami pelapukan di daerah tersebut, yang mengacu pada beberapa proses, yaitu tingkat degradasi atau perubahan fisik, kimia, dan mineralogi yang terjadi pada batuan atau tanah akibat paparan lingkungan eksternal seperti air, udara, suhu, dan organisme atau makhluk hidup. Nah, selanjutnya adalah pelapukan subaerial. Pelapukan subaerial adalah pelapukan batuan secara bertahap yang dimana melemahkan batuan di atas titik air pasang. Dan untuk prosesnya sendiri belum banyak diketahui dan mungkin proses ini dapat berdampak signifikan terhadap komposisi kimia secara keseluruhan seperti endapan sulfida, sulfat, dan oksida. Anjas. Nah, dan untuk produk yang dihasilkan dari pelapukan subaerial ini, yang pertama itu ada residu batuan sumber, yang kedua mineral sekunder, dan ketiga yaitu bahan terlarut dari batuan induk. Oke, yang selanjutnya adalah tanah. Bahan penyusun batuan sedimen itu adalah butiran silsiklastik yang berasal dari daratan akibat pelapukan atau disebut mineral kimia. Dan unsur-unsur penyusun mineral kimia ini dilepaskan dari batuan induk melalui proses pelapukan kimia yang terjadi di darat dan di lautan, sehingga tanah terbentuk dari batuan sedimen, silsiklastik, dan kimia dimulai dengan pelapukan subaerial. Oke, yang selanjutnya adalah tanah. Bahan penyusun batuan sedimen itu adalah butiran silsiklastik yang berasal dari daratan akibat pelapukan atau disebut mineral kimia. Dan unsur-unsur penyusun mineral kimia ini dilepaskan dari batuan induk melalui proses pelapukan kimia yang terjadi di darat dan di lautan, sehingga tanah terbentuk dari batuan sedimen, silsiklastik, dan kimia dimulai dengan pelapukan subaerial. Oke, yang selanjutnya adalah tanah. Bahan penyusun batuan sedimen. Oke, yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi ketebalan mantel tanah. Yang pertama itu adalah litologi batuan dasar, yang kedua iklim yang dimana merangkup curah hujan dan suhu, yang ketiga kemiringan permukaan batuan dasar. Itu selanjutnya adalah proses biologis dan kimia yang mengubah karakteristik di dalam tanah. Yang pertama itu ada penambahan presipitasi ion yang terlarut
dalam air hujan di permukaan tanah. Yang kedua adalah transformasi, yaitu penguraian bahan organik, perapukan mineral primer, dan pembentukan mineral sekunder. Oke, yang ketiga itu yaitu transfer. Transfer adalah pergerakan material padat, akumulasi bahan terlarut, perpindahan ion ke atas air, dan pengendapan ion dalam profil tanah. Yang keempat yaitu pemindahan zat-zat yang masih dalam larutan, kemudian menjadi unsur-unsur yang terlarut dalam tanah dan permukaan. Yang kelima yaitu bioturbasi tanah hasil gangguan oleh hewan dan tumbuhan. Selanjutnya kita masuk di tanah, diklasifikasikan berdasarkan karakteristik lapisan horizontal atau cakrawala yang terlihat pada potongan jalan, lubang, dan sebagiannya. Ketebalan dan sifat cakrawala tanah ditentukan oleh berbagai proses pembentukan tanah. Lalu ada profil tanah secara kasar terbagi atas 5, yaitu pertama horizon 0, yang kedua horizon A, yang ketiga horizon E, yang keempat horizon B, yang kelima horizon C. Lalu ada profil tanah secara kasar terbagi atas 5, yaitu pertama horizon 0, yang kedua horizon. Menurut S. Warren 2003 terdapat sistem klasifikasi tanah yang lebih rinci, yaitu 1. The Australian Handbook Classification, 2. The Soil Taxonomy Classification, 3. The FAO UNESCO World Map Classification. Lalu jenis tanah dalam kriteria kompleks. Pertama ada jumlah bahan organik yang terkandung, yang kedua keberadaan lapisan lempung, yang ketiga keberadaan horizon oksik kaya zat besi. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan tanah. Pertama, litologi batuan induk, yang kedua lamanya proses pembentukan tanah, yang ketiga iklim, yang keempat ada topografi, yang kelima ada organisme. Selanjutnya kita masuk di Paleosol. Paleosol disebut juga tanah fosil, merupakan tanah terkubur atau horizon masa lalu geologi yang hancur. Nah, Paleosol ini mempunyai ciri-ciri yang serupa dengan sel modern. Karakteristiknya Paleosol mencerminkan kondisi pembentukannya. Studi Paleosol penting dalam analisis paleonifor mental. Misalnya, aerosol menunjukkan pembentukan kondisi gurun. Lalu kita masuk di pengiktirafan Paleosol 1988 sampai 1997. 3 jenis karakteristik diagnostik Paleosol yang membantu membekannya dari batuan sedimen. Pertama ada jejak kehidupan, yang kedua ada struktur tanah, yang ketiga ada horizon tanah. Dari penjelasan saya dan teman-teman saya, teman-teman udah bisa paham kan tentang pelapukan dan tanah? Mungkin hanya itu penjelasan dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.